Indonesia tengah menghadapi bonus demografi di masa depan, dan ini merupakan peluang bagi negara kita untuk meningkatkan kesejahteraan di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, pendidikan maupun pengembangan sumber daya manusia. Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia yang telah memasuki usia kerja, dan jika tidak diiringi dengan pembukaan lapangan kerja yang baru, maka akan menimbulkan sebuah masalah, yaitu masalah pengangguran. Dan masalah pengangguran ini akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja yang tersedia di Indonesia per Agustus tahun 2018 adalah 131 juta orang, sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 124 juta orang, sehingga terdapat selisih 7 juta orang yang dapat disebut sebagai pengangguran karena belum terdata sebagai penduduk yang bekerja. Dan kewirausahaan dapat menjadi sebuah solusi alternatif untuk mengatasi masalah pengangguran ini, karena dengan kewirausahaan dapat terciptanya lapangan kerja yang baru. Dan dalam upaya peningkatan kewirausahaan, maka juga harus dilakukan upaya pengembangan sumber daya manusia. Setidaknya terdapat 8 karakteristik untuk menjadi seorang wirausahawan, yaitu yang pertama, percaya diri, di mana seseorang itu yakin terhadap tindakan yang akan dilakukannya dan selalu mempunyai sifat optimisme. Berikutnya yang kedua yaitu berorientasi kepada tugas dan hasil, yaitu seseorang harus bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya dan juga harus bertanggung jawab atas hasil yang telah dibebankan kepadanya. Yang ketiga yaitu berani mengambil resiko. Seorang wirausahawan harus berani dalam mengambil keputusan dan juga harus siap untuk menghadapi resiko yang akan ada. Resiko dalam wirausaha itu seperti penurunan omset usaha, kebangkrutan, maupun dalam persaingan bisnis. Yang keempat yaitu kepemimpinan, yaitu tentang bagaimana seseorang itu dapat mengatur dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dan orang yang memiliki jiwa pemimpin harus mau untuk menerima kritik dan saran yang telah diberikan orang lain kepadanya. Berikutnya yang keenam yaitu berorientasi ke masa depan, yaitu pola pikir seseorang untuk jeli terhadap sebuah peluang, yaitu pemikiran terhadap sebuah produk yang akan digunakan oleh masyarakat di masa yang akan mendatang. Berikutnya karakter yang ketujuh yaitu adalah jujur, dan yang kedelapan yaitu ulet, tekun, dan sabar. Dalam hal ini konsisten itu sangat diperlukan. Usaha kecil yang dilakukan secara konsisten dan dijalani dengan penuh kesabaran, maka nantinya akan meningkatkan hasil usahanya seiring dengan berjalannya waktu. Erlangga Hartarto dalam kata sambutannya Making Indonesia 4.0 menyatakan bahwa saat ini Indonesia tengah bersiap untuk menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Dan Kementerian Perindustrian telah mempunyai strategi dalam 4 Industrial Revolution, yaitu dengan mengedepankan 5 sektor dan 10 prioritas nasional untuk memperkuat perekonomian nasional. 5 sektor industri dalam 4 Industrial Revolution, yaitu yang pertama makanan dan minuman. Bonus demografi nantinya akan meningkatkan jumlah manusia secara signifikan, dan kebutuhan akan pangan ini juga akan semakin meningkat. Hal ini dapat menjadi sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan karena permintaan yang sangat tinggi. Selain itu, makanan dan minuman juga dapat didistribusikan ke seluruh Indonesia dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan massal.
Yang kedua yaitu tekstil dan busana. Dampak bonus demografi selain meningkatnya kebutuhan pangan, juga meningkatnya kebutuhan akan pangan. Dan hal ini dapat menjadi salah satu peluang juga bagi pengusaha di Indonesia untuk dapat mengembangkan usahanya. Apalagi di Indonesia ini memiliki banyak kain tradisional yang dapat dikembangkan antara kain tradisional dan juga modern. Berikutnya yang ketiga yaitu otomotif. Saat ini Indonesia tengah melakukan impor pada beberapa bahan mentah seperti logam dan juga komponen elektronik. Ini juga akan menjadi peluang bisnis yang akan menjadi bagus dalam penyediaan bahan-bahan yang masih diimpor agar bisa diproduksi sendiri oleh pengusaha dalam negeri. Berikutnya yang keempat yaitu kimia. Kimia, seperti yang kita ketahui bahwa bahan kimia ini merupakan bahan yang digunakan hampir di semua industri manufaktur. Banyak industri manufaktur yang sering terganggu proses produksinya karena proses impor ini. Nah, dengan biaya produksi yang bisa dilakukan di dalam negeri, maka diharapkan biaya produksinya juga akan semakin menurun, sehingga agar harga jualnya juga akan semakin menurun. Selain itu, kita juga dapat bersaing dengan negara lain dalam menjual barang manufaktur yang berkualitas dengan harga yang murah. Yang kelima yaitu elektronik. Diperkirakan 4 Industrial Revolution ini nantinya akan mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia dan digantikan dengan robotik, sehingga pengembangan elektronik itu akan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya tren robotik di masa depan. Dan ini juga akan menjadi sebuah peluang di bidang elektronik dalam membantu pekerjaan manusia di dalam rumah tangga maupun mesin-mesin produksi di pabrik-pabrik manufaktur. Berikutnya yaitu 10 prioritas nasional dalam 4 Industrial Revolution, yang merupakan cara kerja yang akan dilakukan guna mendukung kinerja semua pihak, baik pemerintah maupun swasta. Dan 10 prioritas nasional tersebut, yang pertama yaitu perbaikan aliran material, di mana pemerintah akan menitikberatkan pada produktivitas di sektor hulu dalam memproduksi petrokimia sebagai bahan pending di industri yang selama ini 50% masih impor. Yang kedua yaitu mendesain ulang zona industri. Di era sekarang, keadaan menuntut segalanya lebih cepat dalam peningkatan efisiensi dan pengiriman barang secepat mungkin. Maka dari itu diperlukan pembangunan akan peta jalan zona industri dalam mengatasi permasalahan di beberapa zona industri. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas SDM. Yang keempat, pemberdayaan UMKM. Pengembangan UMKM di sini dalam upaya untuk menumbuhkan minat berwirausaha dan juga untuk memberikan pelatihan penggunaan platform teknologi penjualan seperti e-commerce. Yang kelima yaitu menerapkan insentif investasi teknologi. Yang keenam, pembentukan ekosistem inovasi. Hal ini dilakukan guna menimbulkan timbal balik yang positif hubungan antar manusia dan lingkungan di dalam keseluruhan bidang pekerjaan. Yang ketujuh yaitu menarik investasi asing. Yang kedelapan yaitu harmonisasi aturan dan kebijakan. Yang kesembilan yaitu membangun infrastruktur digital nasional, di mana hal ini sangat dibutuhkan mengingat masa kini segala sesuatu dilakukan dengan digital untuk menumbuhkan proses transaksi secara nasional maupun global. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu akomodasi standar sustainability.
di mana energi yang terbarukan sekarang menjadi keharusan dalam pengembangan teknologi yang ada. Mengingat menipisnya sumber daya alam yang ada, sehingga mencari alternatif energi merupakan hal yang penting untuk dilakukan. 10 strategi tersebut semakin dikerucutkan menjadi 3 langkah yang dilakukan dengan segera dalam membantu bidang kewirausahaan untuk berkembang lebih cepat. Dan 3 langkah tersebut pertama yaitu dengan insentif teknologi. Afriyadi dalam Detik Finance menjelaskan bahwa akan ada pengurangan pajak yang diberikan bagi perusahaan yang berada di bidang riset dan development dalam pengembangan teknologi, karena pada 4 Industrial Revolution ini teknologi adalah hal yang sangat diperlukan guna mendukung semua industri. Langkah yang kedua yaitu dengan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini nantinya akan menyediakan tenaga kerja di bidang tertentu karena mereka memiliki skill yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Kemampuan ini dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha baru, dan dengan kemampuan yang dimilikinya nantinya mereka dapat mengembangkan pengetahuan mengenai teknik atau cara-cara tertentu, dan pastinya mereka juga dapat membuka lapangan usaha baru. Pengembangan teknik atau teknologi ini bisa dilakukan dengan mengikuti pelatihan yang diberikan oleh pemerintah seperti PLK dan juga swasta melalui program magang. Yang ketiga yaitu dukungan untuk UMKM. Peranan usaha kecil menengah sangat bagus dalam penyerapan tenaga kerja yang biasanya padat karya. Jika diperkirakan di masa mendatang, robotik, mesin dengan artificial intelligence akan mendominasi perusahaan besar, sehingga menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaannya. Maka UMKM dapat menjadi jawaban untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Nah, selain dari penyerapan tenaga kerja, UMKM juga dapat menghasilkan barang atau jasa di tingkat yang terjangkau bagi masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, dan juga dapat menjadi penghasil devisa negara dengan komoditas non-migas. Dukungan pemerintah bisa melalui e-commerce, yaitu dengan memberikan pelatihan penjualan secara online produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM agar dapat dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Maka dari itu, kewirausahaan sangat berpotensi menjadi solusi masalah ketenaga kerjaan dalam menyambut bonus demografi di masa mendatang, karena jumlah tenaga kerja yang begitu besar, maka tingkat pengangguran atau pencari kerja juga akan semakin meningkat dengan tajam. 4 Industrial Revolution membuka kesempatan bagi para wirausahawan baru dalam mengembangkan bisnisnya, terutama dengan peta jalan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dalam Making Indonesia 4.0, yaitu dengan merumuskan 5 industri prioritas, yaitu yang pertama industri makanan dan minuman, yang kedua tekstil dan busana, yang ketiga elektronik, yang keempat kimia, dan yang kelima otomotif. Nah, Making Indonesia 4.0 juga merumuskan 10 prioritas nasional yang bersifat lintas sektor untuk bisa dikoordinasikan dengan departemen pemerintah lainnya dan juga dengan pihak swasta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.